Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima mata kuliah Hukum Internasional akan membahas subjek-subjek hukum internasional. Subjects of International Law. Kita membahas dalam materi ini, bagi siapa saja hukum internasional berlaku menurut Hillier. Subjek-subjek hukum internasional adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban internasional dan memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya dalam ranah internasional atau membuat klaim-klaim untuk memperjuangkan hak internasional. Jadi subjek dari hukum internasional dengan kata lain adalah aktor-aktor hubungan internasional yang mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di ranah hukum internasional. Dan subjek dalam hukum dan dalam suatu sistem hukum tidak harus identik dari segi karakteristik mereka atau dari segi hak-hak mereka, dan karakteristik masing-masing aktor hubungan internasional, masing-masing subjek hukum internasional tergantung dari kebutuhan dari masyarakat. Dan pada abad ke-19, negara-negara berdaulat adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Tetapi sekarang sudah berbeda, tidak hanya negara, ada aktor-aktor lain hubungan internasional, ada subjek-subjek lain dalam hukum internasional. Kita akan mencoba membahas satu persatu. Yang pertama tentu saja adalah independent states atau negara yang sudah berdaulat berdasarkan Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933. Suatu negara adalah sebuah entitas hukum internasional atau disebut sebagai subjek hukum internasional sebagai negara berdaulat jika pertama memiliki populasi yang permanen, penduduk yang tetap. Kedua, memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas, wilayah yang berdaulat. Yang ketiga, memiliki pemerintah efektif. Dan yang keempat, memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Dan dalam hukum internasional, maka negara federal dianggap sebagai satu negara dalam hukum internasional. Seperti misalnya Amerika Serikat, walaupun memiliki 50 negara bagian, tapi dalam hubungan internasional hanya dianggap satu negara. United States of America. Dan keberadaan politik dari negara-negara tersebut independen terhadap recognition dari negara lain. Maksudnya, suatu negara tidak harus diakui negara lain sebagai negara untuk disebut negara dalam hukum internasional. Jadi walaupun salah satu ciri-ciri dari negara tadi sudah kita sebutkan, populasi, teritori, wilayah, pemerintah, dan juga kemampuan berhubungan dengan negara lain, tapi belum tentu negara tersebut diakui secara berdaulat oleh negara lain dan tidak harus menunggu pengakuan negara lain untuk negara tersebut dianggap menjadi subjek hukum internasional. Dan kita tahu bahwa di antara negara-negara berdaulat tidak boleh saling mencampuri urusan internal negara berdaulat lain. Dan masing-masing negara sudah memiliki jurisdiksi atau keberlakuan hukum nasional di wilayah teritori wilayahnya masing-masing, dan jurisdiksi atau keberlakuan hukum nasional tersebut mengikat bagi setiap warga yang berada di wilayah negara itu. Dan kita tahu sekarang bahwa kepentingan utama negara-negara dalam hubungan internasional adalah menjaga perdamaian. Ada kasus special case, kasus yang agak berbeda dengan negara-negara, yaitu the Holy See and the Vatican City. Vatican yang awalnya dulu merupakan kekuasaan Imperium Romawi yang membawahi seluruh benua Eropa, sekarang Vatican
tidak lagi menjadi gereja yang berada di atas pemerintahan negara, tetapi derajatnya dalam keanggotaan PBB setara dengan negara-negara berdaulat lain. Jadi kita bisa lihat di antara negara-negara anggota PBB ada the Holy See dan Vatican City. Vatikan adalah dianggap setara dengan negara berdaulat dalam PBB. Dan kasus lain, jika suatu negara berdaulat, ternyata pemerintahnya tidak efektif dalam mengatur pemerintahan dalam negeri, bukan berarti negaranya dianggap tidak berdaulat. Misalnya, Kosovo, yang baru merdeka pada 17 Februari 2008, mendapatkan cukup kuat dukungan internasional untuk merdeka, pengakuan internasional, tetapi walaupun pemerintahnya mungkin belum bisa mengendalikan wilayahnya secara efektif. Tapi bukan berarti negaranya tidak ada. Aktor atau subjek kedua dalam hukum internasional adalah non-self-governing territories, dependent states, wilayah-wilayah yang tidak berdaulat sebagai negara. Jadi wilayah tersebut memiliki power atau kemampuan politik yang terbatas dan terbatas dalam hal kemampuan menyelesaikan urusan-urusan dalam negeri dan luar negeri, karena itu tidak bisa dianggap sebagai negara yang berdaulat. Contoh dari wilayah yang tidak merdeka atau tidak berdaulat tersebut adalah koloni. Jadi kendali terhadap wilayah koloni dalam hubungan internasional diatur oleh colonial power, oleh negara yang dulunya menjadi penjajah. Pada tahun 1974, Palestine Liberation Organization mendapatkan status observer di PBB. Tetapi kita tahu sebelumnya Inggris dan negara-negara lain seperti Prancis, mereka pernah menjajah negara-negara di dunia dan mereka memiliki koloni-koloni. Pada saat itu, masing-masing koloni karena belum merdeka, maka tidak bisa berhubungan internasional dan harus melalui colonial power, negara penjajahnya, dalam hubungan internasional. Contoh lain adalah protectorates. Protectorates atau perlindungan yang diberikan negara asing terhadap suatu wilayah teritori tanpa adanya pengakuan internasional terhadap wilayah tersebut sebagai negara merdeka, atau jika suatu negara yang sudah berdaulat ternyata kehilangan kemampuan hubungan internasional. Jadi misalnya Monaco dan San Marino. Ada kalanya suatu negara tidak lagi mampu melakukan hubungan internasional karena kemampuan politiknya berkurang, atau ada kalanya suatu wilayah yang mendapatkan protection, perlindungan dari negara lain sehingga wilayah tersebut tidak bisa berhubungan internasional secara langsung, tapi melalui negara yang melindunginya. Dan wilayah tersebut dianggap sebagai protectorates. Contoh lain adalah mandates and trust territories. Dan sebelum ada PBB, setelah Perang Dunia I, kita mengenal ada League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa yang memberikan administrasi bagi wilayah-wilayah koloni mantan jajahan yang masih ketergantungan terhadap koloni mereka. Dan wilayah tersebut disebut trust territories, tetapi sudah berakhir. Seingat saya sekitar tahun 1994 sudah tidak ada lagi trust territories, karena semua negara tersebut sudah merdeka. Yang ketiga, subjek hukum internasional adalah international organizations, organisasi internasional. Fungsi, hak, dan tanggung jawab organisasi internasional diatur dalam hukum kebiasaan internasional, menurut Starke. Yang pertama, organisasi internasional adalah suatu asosiasi permanen
yang berisi anggota negara-negara berdaulat dengan tujuan pembentukan organisasi yang sesuai dengan hukum dan juga dengan institusi untuk menjalankan tujuan-tujuan bersama tersebut. Yang kedua, harus dibedakan antara organisasi internasional dengan negara-negara anggotanya. Bisa jadi dari segi hak dan kewajiban negara anggota, kemampuan legal, atau adanya kekuatan hukum yang bisa diterapkan dalam ranah internasional oleh organisasi tersebut, tidak hanya dalam ranah nasional satu atau dua atau lebih negara, tetapi organisasi internasional tersebut harus memiliki kemampuan menjalankan fungsi-fungsi internasional dengan kekuatan hukum. Dan contoh terbaik dari organisasi internasional adalah United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Organisasi dengan hampir semua negara berada di dalamnya sebagai anggota. Subjek hukum internasional yang keempat adalah individu. Kita tahu bahwa individu tidak bisa memiliki wilayah suatu negara dan juga tidak bisa membuat perjanjian, dan individu tidak punya hak untuk mendeklarasikan perang, tetapi individu bisa melakukan kejahatan perang atau bisa perompakan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, misalnya warga negara asing bisa memiliki properti yang dilindungi oleh hukum internasional dan dia bisa mengajukan kompensasi jika properti tersebut misalnya disita atau hancur atau diambil oleh pemerintah tanpa dokumen resmi. Jadi itu hak untuk mendapatkan properti misalnya di negara lain. Tetapi indigenous person atau seseorang yang berasal dari suatu suku adat tertentu, maka masyarakat adat mereka memiliki self-identification, mereka memiliki identitas unik dan pemahaman kolektif, pemahaman bersama atas identitas mereka. Karena itu, mereka tidak cukup diakui sebagai individu, tapi harus diakui sebagai suatu kelompok beridentitas khusus yang harus diterima oleh negara masyarakat setempat. Jadi, United Nations Draft Declaration on Indigenous Peoples adalah suatu rancangan deklarasi yang mengatur bagaimana hak-hak masyarakat suku adat. Karena kita tahu masyarakat, jika individu perorangan sudah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, tetapi masyarakat adat mereka membutuhkan additional protection, perlindungan lebih dari segi pengakuan terhadap identitas kolektif mereka, dan juga diakui mereka sebagai bagian dari masyarakat negara tertentu dengan identitas yang unik. Equal in dignity and rights to all other peoples. Jadi mereka harus diakui hak dan martabatnya sebagaimana masyarakat lain. Subjek kelima dari hukum internasional adalah organisasi non-pemerintah, non-governmental organizations. NGO tidak didirikan oleh pemerintah dan juga tidak didirikan atas persetujuan atau perjanjian antar negara. Tetapi anggota dari NGO adalah private citizens, warga perorangan, atau masyarakat secara kolektif yang bekerja sama dengan misi tujuan yang sama, karena mereka ingin nilai yang mereka akui, mereka junjung tinggi di masyarakat, itu bisa diperjuangkan di negara maupun bahkan di ranah internasional. Misalnya di berbagai area seperti politik, bukan partai politik, tetapi NGO bisa mendirikan pressure group atau organisasi-organisasi yang memberi saran-saran politik, misalnya Corruption Watch
Dan juga legal and judicial field, memberikan masukan-masukan dalam hal hukum dan kebijakan-kebijakan legal. Social and economic domain, misalnya memperjuangkan hak pekerja, human rights, humanitarian relief, education, women, to the environment, and sports. Jadi berbagai isu yang diangkat oleh non-governmental organizations biasanya diperjuangkan untuk memberikan saran dan masukan bagi pembuat kebijakan untuk bisa membuat kebijakan yang pro terhadap nilai-nilai yang diangkat oleh non-governmental organizations. Kita mengenal beberapa contoh seperti Amnesty International, Greenpeace, dan juga Médecins Sans Frontières, yang mereka bertindak di ranah kesehatan dan juga perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu contoh dari NGO adalah International Committee of the Red Cross, walaupun ICRC tidak sekedar NGO, tetapi memiliki mandat dari PBB untuk mempromosikan International Humanitarian Law atau hukum humaniter internasional, yang insya Allah kita bahas di pertemuan ke-15. Sejarah singkat dari ICRC didirikan oleh Henry Dunant 1863 dan juga memicu dirancangnya Geneva Convention 1864. ICRC sebagai organisasi yang independen, netral, dan juga impartial. Netral, berdiri sendiri, dan tidak memihak salah satu pihak di dalam konflik, tetapi membantu kedua belah pihak dalam hal pemberian bantuan kesehatan. Memastikan supaya perlindungan terhadap kemanusiaan dan juga membantu korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya. Misi kemanusiaan dari ICRC adalah untuk melindungi nyawa dan martabat korban perang, baik itu perang internal dalam suatu negara, dan juga memberikan bantuan lainnya. ICRC memberikan bantuan terhadap kondisi-kondisi darurat dan mempromosikan supaya aktor-aktor yang terlibat dalam konflik mematuhi hukum humaniter internasional dan aturan-aturan perang sebagaimana negara-negara yang berperang, supaya mereka mematuhi dan menerapkan International Humanitarian Law dalam hukum nasional masing-masing. Berdasarkan Geneva Convention tahun 1949, ada beberapa aturan hukum humaniter internasional yang harus diterapkan. Yang pertama, dalam kondisi konflik bersenjata, melindungi salah satu pihak yang misalnya terluka. Jadi misalnya ada prajurit yang terluka dalam perang, maka tidak boleh ditembak. Melindungi korban perang yang sakit, kapal yang terancam tenggelam, dan juga melindungi tahanan perang, walaupun mereka adalah pihak musuh yang tertangkap, dan juga melindungi masyarakat sipil yang terjebak dalam medan perang. Dan di saat hukum humaniter internasional tidak diterapkan, maka ICRC dapat memberikan bantuan kepada pemerintah untuk menerapkan hukum humaniter internasional tanpa secara langsung mengintervensi masalah dalam negeri negara lain. Keenam, kita membahas multinational corporations atau perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional secara umum mencari keuntungan dan sangat berkontribusi terhadap ekonomi internasional. Munculnya perusahaan-perusahaan lintas batas negara atau transnational companies merupakan ciri dari globalisasi ekonomi dan juga berbagai bentuk spesialisasi dalam pembagian pekerja dan juga sektor-sektor buruh internasional, dan juga investasi internasional dalam pasar asing. Negara berkembang
khawatir terhadap dominasi dari multinational corporations dalam perekonomian nasional. Dalam negosiasi dan dalam kepentingan perusahaan tersebut, terutama mencampuri urusan politik dalam negeri negara tempat MNC berada. Jadi hal ini yang dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang. Akan tetapi negara maju, negara industri, mereka lebih khawatir lagi terhadap perlindungan investasi MNC mereka di negara asing dan tentang masalah syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh MNC dalam melakukan transaksi. Jadi kita mengenal ada negara host country dan home country. Home country adalah negara industri tempat MNC tersebut berada. Host country adalah negara berkembang tempat misalnya MNC mendirikan pabrik dan juga menempatkan aset-aset mereka untuk produksi. Dan jika terjadi perselisihan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain atau antar satu perusahaan dengan pemerintah negara tempat pabrik itu berada, host country, maka pemerintah versus MNC bisa menyelesaikan permasalahan mereka melalui arbitrasi. Dan dalam arbitrasi, pihak yang menganggap dirugikan mendapatkan kompensasi berupa uang dari pihak yang merugikan. Saya beri contoh, misalnya jika ada suatu pemerintah negara tertentu yang ternyata mengakuisisi, menasionalisasi semua aset multinational corporation yang berada di negaranya, padahal MNC tersebut sudah memiliki izin usaha dan merupakan MNC asing, MNC bisa menuntut perusahaan tersebut dalam arbitrasi, dan jika terbukti negara bersalah, negara pemerintahnya harus membayar sejumlah uang kompensasi terhadap MNC. Demikian juga sebaliknya, jika MNC ternyata merugikan pemerintah, misalnya dengan proses industrialisasi yang merusak lingkungan hidup. Dan ketujuh, kita membahas subjek hukum internasional adalah insurgents and national liberation movements. Jadi, suatu kelompok bisa jadi bersenjata atau kelompok politik yang berusaha memerdekakan wilayah tertentu. Mereka biasanya mengendalikan suatu wilayah tertentu dan memiliki pemerintah yang efektif sebagaimana negara. Hanya saja mungkin pemerintahnya masih terbatas kemampuannya dan wilayahnya belum diakui sebagai negara berdaulat. Berdasarkan pasal 14 dan 15 dari UN International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility, jadi masih draft articles, selama pemerintah yang lama masih berdaulat, masih memegang kekuasaan, maka segala bentuk insurgents atau pihak-pihak yang berusaha memerdekakan diri dari negara tersebut, bisa kita anggap sebagai kata lainnya separatis, maka separatis kelompok tersebut tidak dianggap sebagai perwakilan dari tindakan suatu pemerintah yang sah berdasarkan hukum internasional. Kita mengenal misalnya Syria sedang perang dan pemerintah Syria masih memegang kekuasaan, masih berdaulat, sehingga jika ada pihak-pihak yang berusaha memerdekakan diri, maka mereka tidak bisa dianggap sebagai pemerintah pengganti, karena pemerintah yang lama masih memegang kekuasaan. Dan kasus yang sama bisa dialami di negara lain. Tetapi kasus yang unik adalah PLO, Palestinian Liberal Organization, yang bahkan mendapatkan status observer di United Nations, di PBB. Walaupun PLO, kita tahu secara de facto memiliki kekuasaan terhadap West Bank, tetapi pemerintah efektif tersebut belum diakui bahwa mereka benar-benar memiliki pemerintah berdaulat yang sah, hanya observer status di PBB. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.